Sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara hingga masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Akibat aksi ugal-ugalan bule berkewarganegaraan Inggris itu membuat sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah fasilitas di bandara rusak akibat ditabrak. Pelaku berinisial TH itu berhasil ditangkap petugas keamanan di area keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Diketahui pelaku mengendarai truk yang didapatkannya secara merampas milik warga. Telah diamankan seorang warga negara asing asal Inggris atas nama Timon Hills di area terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai atau terminal keberangkatan internasional karena merampas dan membawa lari sebuah kendaraan roda 4 jenis truk. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya oleh terduga pelaku, Ria Ricis akhirnya melapor ke polisi. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin iNews Malam. Saya Priska Papilaya. Satu dari dua pelaku pencuri sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga saat sedang melakukan aksinya. Pelaku yang tertangkap warga tersebut akhirnya babak belur dihakimi. Sejumlah warga mengepung dua pelaku pencurian sepeda motor di sebuah perumahan di Cikarang Baru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi para pelaku terbilang nekat lantaran beraksi pada siang bolong dan kondisi di perumahan ramai oleh warga. Kedua pelaku pencuri menggasak sepeda motor milik warga yang tengah terparkir depan rumah dengan kondisi kunci kontak kendaraan menempel di motor. Aksi pelaku dipergoki oleh pemilik motor tersebut, kemudian kedua pelaku mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Namun salah seorang pelaku yang membawa motor korban tersesat di dalam perumahan dan berusaha kabur dengan melompati pagar perumahan. Pelaku lainnya akhirnya tertangkap dan dihakimi warga hingga babak belur. Dua orang tapi yang satu duluan keluar. Oh, duluan keluar. Duluan ya. Lolos apa ya? Lolos satunya. Yang satunya kemana itu larinya? Larinya kan ketangkap itu di mana? Itu kampung. Kampung apa itu yang di sana itu? Menurut warga setempat, aksi pencurian sepeda motor di perumahan tersebut bukan kali pertama terjadi. Namun sudah kerap terjadi dan kian meresahkan. Bahkan warga yang resah juga memajang wajah para pelaku yang tertangkap kamera CCTV di sejumlah titik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi pengadilan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Sudah bebas. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Ya, salinan PK-nya Saka Tatal. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa seperti itu. Bagaimana kita belum pernah lihat, makanya kita mau ambil dari. Salinan itu akan dipelajari atau seperti apa, Pak? Salinan itu akan kita pelajari untuk kita persiapkan langkah-langkah hukum apa akan kita lanjutkan untuk menuju peninjauan kembali kita seperti yang kita sudah sampaikan. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Sebelumnya tim kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi yang membuat terbukanya penyelidikan kasus ini, yakni AM, Dede, dan Liga Akbar.
Ketiga saksi tersebut dilaporkan karena membuat keterangan palsu hingga 7 terpidana dihukum seumur hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ria Ricis diperiksa Polda Metro Jaya terkait laporannya perihal kasus pengancaman dan pemerasan melalui media sosial. Pelaku diduga dilaporkan karena akan menyebarkan foto dan video pribadi. Didampingi beberapa orang rekannya, artis dan selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya pada Senin sore. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Ya, hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak. Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu. Lebih lanjut, Ria Ricis dirancam akan disebarkan foto dan video pribadinya apabila menolak untuk menyerahkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening bank atas nama Jeki. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban. Hingga saat ini, penyidik Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polresta Pati mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan terhadap seorang pria pemilik rental asal Jakarta yang mengakibatkan pria tersebut meninggal dunia. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan, kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lasarus Sandi, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan hingga tidak kuat menanjak, sebuah truk ekspedisi bermuatan minuman keras dan bahan bangunan terbalik dan jatuh ke jurang di Desa Wakangka, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sementara sebuah mobil yang dikemudikan seorang pemuda terjun ke sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebuah truk ekspedisi yang diduga kelebihan muatan terbalik hingga masuk ke jurang sedalam 16 meter di Jalan Poros di Desa Wakangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada hari Minggu. Truk berpenumpang 4 orang tersebut memuat ratusan liter miras jenis arak dan bir, bahan bangunan, sembako, serta perlengkapan rumah. Truk yang melaju dari arah kota Bau-Bau hendak ke Pelabuhan Feri Kamaru, namun saat tiba di jalan menanjak di Desa Wakangka, truk tersebut tak kuat menahan beban muatan hingga mati mesin. Akhirnya truk masuk ke jurang sedalam 16 meter. Badan truk sempat terguling 4 kali dan tersangkut pada batang pohon kelapa. 4 penumpang termasuk supir truk berhasil selamat, namun barang-barang muatan yang bernilai ratusan juta rupiah berhamburan di jalan hingga dasar jurang. Kecelakaan ini arah dari Bau-Bau, mobil truk muat barang untuk ke terminal.
Yang betul Pak, ada kejadian kecelakaan di sini. Sementara di Jalan Giobos 10, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebuah mobil jenis city car berwarna putih terjun ke sungai. Separuh bodi mobil terendam air dan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Pengemudi mobil yang seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil menyelamatkan diri setelah bergegas keluar dari kabin mobil dengan memecahkan kaca mobil. Menurut ibu korban, laka tunggal tersebut terjadi pada pukul 3 subuh saat anaknya mengemudikan mobil dari arah Jalan Giobos Palangkaraya. Saat berada di daerah tikungan, diduga korban tidak hafal jalan dan tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Hafal jalan di situ, apa menghindari mobil kita nggak tahu kan, oleh lain kita yang nyopirnya. Pas di daerah tikungan itu? Pas di daerah tikungan itu, langsung lurusnya itu. Langsung nyebur ke sungai. Proses evakuasi menggunakan mobil towing dilakukan sejak pagi hingga siang. Namun mobil belum juga berhasil diangkat ke daratan lantaran terkendala tebing sungai yang tinggi. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Eba, Ade Santa, iNews melaporkan. Pemirsa, Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur terbakar. Belum diketahui secara pasti mengenai penyebab kebakaran dan hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Kebakaran terjadi di Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Api muncul pertama kali dari bagian bawah tiang jembatan. Akibat cuaca panas serta angin kencang, api cepat membesar dan membakar seluruh pelapis tiang jembatan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil menjinakkan si jago merah. Asap kecil dari puncak menara, ternyata selang 1 menit atau 2 menit timbul asap tebal menjadi pekat. Kemudian didorong dengan api besar dari bawah. Jadi kalau saya melihat sementara ini apinya datangnya dari bawah naik sampai ke puncak. Ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi ornamen-ornamen listrik yang ada di bawah, akhirnya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Saat terjadi kebakaran, petugas melakukan penutupan arus jalan di bagian utara. Hal itu dilakukan agar pengendara tidak terkena percikan api dari tiang jembatan. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Banyuasin, Sumatera Selatan, petugas damkar berhasil menangkap ular piton dan buaya muara. Petugas damkar Tangerang Selatan, Banten mengevakuasi seekor ular sanca dari sebuah perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Ular dengan panjang 4 meter itu terlihat berulang kali melawan hingga membuat petugas kesulitan mengevakuasinya. Setelah berjibaku selama 1 jam, ular sanca dengan bobot 35 kg itu akhirnya dikeluarkan dari dalam rumah dan berhasil dievakuasi. Darussalam selaku Komandan Regu Damkar Tangerang Selatan mengatakan diduga ular sanca berasal dari sungai di areal perumahan masuk ke dalam rumah melalui lubang dari kamar mandi. Proses evakuasinya kita mengalami hambatan karena spesiesnya sangat kecil ya, karena di kamar mandi, jadi juga ukurannya sudah sangat besar, jadi kita butuh tenaga ekstra. Usai dievakuasi, rencananya ular sanca akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi tim damkar Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saat proses evakuasi, petugas sempat kesulitan menangkap ular tersebut karena ular berukuran besar dan panjang sempat berusaha kabur. Berselang waktu kurang dari 10 menit, akhirnya petugas damkar berhasil mengevakuasi hewan reptil sepanjang 4 meter tersebut. Selanjutnya, ular akan kembali dilepaskan di habitatnya. Sementara itu, kemunculan seekor buaya muara terlihat di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Melihat adanya pengendara yang hendak melintas, buaya yang diperkirakan berukuran 2,5 meter itu langsung masuk ke dalam sungai.
Diperkirakan kemunculan buaya muara untuk kedua kalinya di jalan untuk mencari makan. Diketahui ada 3 buaya yang sering naik ke darat dan membuat warga resah karena dapat memangsa hewan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menunjukkan aktivitas vulkanik 13 kali guguran lava pijar dan 26 kali letusan. Sementara Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga kembali mengalami erupsi. Guguran lava pijar Gunung Semeru terus terpantau CCTV di Desa Or-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang sejak Senin dini hari. Sejak periode pengamatan pukul 00 hingga 06 WIB, Gunung Semeru terpantau alami guguran lava pijar sebanyak 13 kali dengan jarak luncur 2.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau besuk kobokan. Selain itu, Gunung Semeru juga terpantau alami 26 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 100 hingga 600 meter. Untuk status Gunung Semeru sementara ini level 3 siaga. Tingginya aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya awan panas dan menjauhi sepanjang jalur aliran lahar besuk bobokan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Sementara Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Tinggi kolom abu erupsi Gunung Lewotobi laki-laki teramati sekitar 1.100 meter di atas puncak atau sekitar 2.684 meter di atas permukaan laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 2 waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Flow Team, Jaya Nugroho, Joni Nura, iNews melaporkan. Selang nozzle SPBU yang terbawa sebuah mobil sedan menjadi pemicu terbakarnya SPBU di kota Cilegon, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden terbakarnya SPBU tersebut membuat pengendara panik. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah SPBU di Cibeber, kota Cilegon, Banten terbakar. Sedan berwarna silver yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite langsung melajukan kendaraannya saat selang nozzle masih tertancap di pengisian BBM. Akibatnya pompa BBM tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Petugas berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Beberapa menit kemudian api akhirnya bisa dipadamkan. Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi. Diduga ada kelalaian antara petugas SPBU dan pengendara. Karena petugas sempat mengatakan bahwa pengisian BBM sudah selesai hingga akhirnya mobil sedan berjalan. Pada saat kejadian tadi, pemilik kendaraan sedang melakukan pengisian, akan tetapi belum selesai, pemilik kendaraan langsung jalan begitu saja. Yang mana mengakibatkan alat pengisian tertarik, kemudian menimbulkan percikan api. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa ini membuat pegawai SPBU wanita menangis dan panik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Pihak Hasto menyatakan keberatan atas penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, tiba-tiba mendapatkan panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Kedatangan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta didampingi beberapa pengacara, antara lain Patra M. Zen dan Roni Talapesi. Pada pukul 14.30 Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita.
Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Selanjutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Terletak tak jauh dari titik Jamarot di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jaser meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, tapi Saleh sangat optimis pendekatan yang dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Saleh menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernapasan, hipertensi, gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melalui puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga. Kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 kembali digelar di salah satu mal di Kabupaten Tangerang, Banten. Event ini untuk mendukung serta mendorong para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kemasan produk agar mampu atau setara dengan kualitas ekspor. Ajang Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 di Kabupaten Tangerang, Banten ini dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Uno.
Momen ini menjadi motivasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat luas. Melalui ekosistem yang ada, mereka dapat membangun jejaring dan basis data sebagai sarana publikasi dan promosi serta memperluas pasar. Bagaimana sebuah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual yang sangat tinggi. Jadi saya harapkan UMKM ini bisa mengadopsi. Ajang yang digelar di Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten ini merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di tol kilometer 32800 arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 mobil pribadi dan taksi online. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini meski sempat terjadi kemacetan panjang. Ditabrak guys, dari belakang nih guys. Siapa Pak yang nabrak Pak? Tabrakan beruntun melibatkan 4 unit mobil terjadi di kilometer 23.800 arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kejadian diketahui bermula saat kendaraan SUV taksi online menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akibatnya 4 kendaraan mengalami ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Ya, kronologi kejadiannya mobil Jenik disalib menurut keterangan dari pengendara, disalib kendaraan yang tidak dikenal, langsung merasa gugup atau kaget sehingga dia menabrak Avanza di depannya. Nah, kemudian Avanza nabrak Veloz di depannya, beruntun, dan Veloz pun nabrak mobil Calya yang di depannya. Akhirnya terjadi kecelakaan beruntun, namun demikian hanya terjadi kerugian materi. Untuk saat ini, kasus kecelakaan beruntun tersebut ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.